Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian surat An-Naba. Kalau kemarin kita sudah memulai An-Naba di surat-surat awal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca Fatihah terbaik kita. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran dan mendapatkan manfaat untuk saya pribadi dan untuk Anda semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya buka surat An-Naba, surat ke 90 itu Al-Balad, 80 78 An-Naba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, dan kami menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Yang sudah berpasangan, ya. Yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan, masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, dan karenanya maka berkembanglah keturunan mereka. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan jadikanlah di antara kalian rasa kasih sayang. Ini ar-rum, ya. Oke, kita lanjutkan. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian, subata, istirahat, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya, ini istirahat dari gerak agar tubuh kalian menjadi segar kembali setelah banyak melakukan aktivitas dalam rangka mencari upaya penghidupan di sepanjang siang hari. Hal ini diterangkan dalam tafsir Al-Furqan juga. Banyak berarti pembahasan di sini. Ayat 10, waja'alna al-laila libasa. Waja'alna, dan kami jadikan al-laila, malam, libasa, pakaian. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya yang pakaian seperti apa? Yang menutupi semua manusia dengan kegelapannya, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, wal-laili idza yaghsha, dan malam apabila menutupinya. Dan ucapan penyair yang mengatakan dalam salah satu bait syairnya, falamma labisna laila aw hina nasabat lahu min khada adaniha wajanihun. Dan manakala malam mulai menggelarkan kain penutupnya, maka seluruh semesta menjadi gelap. Qatadah di sini telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ini An-Naba ayat 10, maksudnya ketenangan. Waja'alna an-nahara ma'asya. Waja'alna, dan kami jadikan an-nahara, siang, ma'asya, penghidupan.
Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Maksudnya di sini tafsirnya, kami menjadikannya terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari upaya penghidupan dengan bekerja, berdagang, dan melakukan urusan lainnya. Wabanaina, dan kami membangun, wabanaina fauqakum sab'an syidada, wabanaina, dan kami membangun fauqakum, di atas kalian, sab'an 7 syidada, yang kokoh. Dan kami bina di atas kamu 7 langit yang kokoh yang gak akan jatuh. Ini termasuk ya luar biasa ini. Langit itu ya mestinya ya kokoh, yaitu 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, dan kerapiannya, serta hiasannya yang dipenuhi dengan bintang-bintang, baik tetap maupun yang beredar. Karena itulah dalam firman-Nya berikutnya disebutkan, ja'alna siraja wa haja, kami jadikan, kurang buahnya ini ya, waja'alna siraja wa haja, dan kami menjadikan pelita yang amat terang. Itu di ayat 13-nya. Waja'alna, matahari maksudnya ya. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah menciptakan itu semua untuk kita semuanya. Itu menunjukkan bahwa ini punyaan Allah, maka kita harus bersyukur sudah dibuatkan matahari. Kalau nggak ada matahari ya gelap sekali dunia ini dan sangat dingin. Dingin maksudnya gimana? Ya di Antartika itu kan sedikit sekali matahari, di sana sangat dingin sekali. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, wa anzalna, dan kami menurunkan dari mu'sirati awan, ma'an air, sajaja yang tercurah. Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat adalah angin. Tapi di sini Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Hafari dari Sufyan, dari Al-Ma'syi, dari Al-Minhal, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya bahwa makna yang dimaksud adalah angin. Angin ya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Karabi, Zaid Ibnu Qasim, dan putranya semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat adalah angin. Dikatakan demikian karena anginlah yang meniup awan yang mengandung air hingga awan itu menurunkan kandungan airnya dan terjadilah hujan. Ali Ibnu Talha telah menyatakan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna suratnya al-mu'sirat bahwa makna yang dimaksud adalah air hujan. Beda lagi ini penafsirannya ya. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah, Abu Aliyah, Ad-Daha, Al-Hasan, Ar-Rabi, Ibnu Anas, As-Sawri, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Farawi mengatakan bahwa al-mu'sirat adalah awan yang mengandung air dan masih belum diturunkan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang wanita yang mu'sir, artinya bila mana masa haidnya tiba, sedang sebelum itu ia tidak pernah haid, artinya memancar. Yang perempuan pasti tahu, laki-laki nggak tahu. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan dalam Qatadah bahwa minal mu'sirat artinya dari langit, tetapi pendapat ini gharib. Dan yang jelas pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mu'sirat adalah awan yang mengandung air seperti yang disebutkan dalam ayat lain ya, surat Ar-Rum ayat 48 ya. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah
Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Lalu firman Allah, ma'an sajjaja, air yang banyak tercurah. Mujahid, Qatadah dan Rabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa sajjaja artinya tercurah, ya. As-Saudi mengatakan bahwa sajajan artinya berturut-turut. Ibnu Zaid mengatakan bahwa sajajan artinya banyak, ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa tidak diketahui dalam pembacaan orang Arab untuk menggambarkan hal yang banyak menggunakan kata as-sajjaj, melainkan menunjukkan pengertian curahan yang berturut-turut. Termasuk ke dalam pengertian ini sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan afdalul hajjil ajju wassajju. Haji yang paling afdol adalah yang banyak debunya dan banyak mengalirkan darah kurban. Artinya mengalirkan darah hewan kurban, banyak yang dikurbankan di situ, ya. Menurut saya Ibnu Katsir di sini, demikian pula dalam hadis wanita yang mustadah keputihan. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku anjurkan kamu memakai penyumbat dari katun. Maka wanita itu menjawab, wahai Rasulullah, darah itu lebih banyak daripada yang kau perkirakan. Sesungguhnya ia mengalir dengan sederas-derasnya. Makanya pakai pembalut, ya. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan kata asaj untuk menunjukkan pengertian curahan yang berturut-turut lagi banyak. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Mungkin satu ayat lagi, ya. Dua ayat lagi. Linukhrija, untuk kami keluarkan bihi dengannya habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kita bersyukur, ya, ada hujan Allah buat agar tumbuhan bisa kita makan, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat, yaitu agar melalui air yang banyak baik bermanfaat lagi mengandung berkah ini kami tumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan, makanya kita bisa makan, ya. Dan kami tumbuhkan pula sayur-sayuran yang dapat dimakan secara mentah. Kami tumbuhkan pula taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan baunya, yang ada kalanya kesemuanya itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Karena itu maka disebutkan al-fafan, yang menurut Ibnu Abbas dan lainnya adalah lebat. Hal ini berarti sama dengan apa yang disebutkan dalam firman-Nya di surat Ar-Ra'd di sini, dan bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Nah, berarti rasanya memang sudah didesain beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, kalau kita mikir, ya paham, ya. Wajanatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Oke, kemudian ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian seperti ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Intinya, ya, dari soal ini kita banyak bersyukur, ya, ternyata yang menciptakan biji-bijian, yang menciptakan hujan itu Allah Subhanahu wa taala.
kita benar-benar bersyukur. Semoga dengan bersyukur itu nikmat kita bisa ditambah. Karena hanya dengan bersyukur nikmat kita bisa bertambah. Termasuk nikmat ibadah kita lakukan sekarang harus kita syukuri juga. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah melakukan kajian ini. Besok lagi ya. Nah itu kita juga harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur, inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, azabku pedih ya. Azabnya Allah ini. Terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.